Untuk membahas lebih detail mengenai dialog yang kita angkat pada pagi hari ini, penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini masif. Sudah ada narasumber yang hadir bersama saya dan juga via telepon. Sudah ada Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Gubernur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sehat ya Bu ya? Mas Bayu. Alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat. Dan juga ada Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama dari KSP. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini. Tapi saya mau ke Bu Gubernur dulu, Bu Khofifah. Ini melihat kemarin juga ternyata ada beberapa klaster baru yang juga menjadi klaster penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur, Bu Khofifah. Ini kemudian apa yang menjadi pemicunya banyaknya klaster-klaster baru yang muncul yang sehingga membuat Jawa Timur ini menjadi provinsi yang cukup tinggi angka kematian dan juga angka positif COVID-19 di Indonesia? Ya, pada dasarnya kalau masing-masing akan bergerak melakukan minimal rapid test secara masif, itu sebetulnya akan bisa melakukan langkah-langkah lebih cepat untuk bisa menyiapkan tindakan-tindakan berikutnya. Jadi makin masif mungkin kita memang menemukan angka-angka yang tidak seperti yang kita harapkan, tetapi itu akan menjadi bagian penting untuk kita memulai langkah tracing, penindakan, termasuk langkah-langkah kuratif berikutnya. Jadi seperti yang ada di Bojonegoro, 3 pasar, 168 yang reaktif, kita sudah menurunkan tim untuk melakukan swab dengan membawa VTM. Kemarin ada 71 yang di swab, hari ini insya Allah 74 lagi akan di swab di Bojonegoro. Yang terkonfirmasi berikutnya adalah Kabupaten Probolinggo misalnya, mereka juga akan melakukan perluasan rapid test. Banyuwangi juga akan melakukan perluasan rapid test. Jadi sama-sama kita memang sudah harus lebih realistik melihat bagaimana pergerakan dan antisipasi kemungkinan kita bisa memberikan tindakan-tindakan tertentu, pencegahan tertentu, dan langkah-langkah kuratif tertentu dari penyebaran COVID-19 ini. Satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa ada pergerakan dari PDP yang semula 60% itu potensial terkonfirmasi positif, sekarang naik menjadi 68% yang potensial terkonfirmasi positif di Jawa Timur. OTG yang semula 21% itu potensial terkonfirmasi positif, telah kemarin naik 26% itu potensial terkonfirmasi positif. Data-data ini menjadi penting bagi semua pengambil keputusan dan gugus tugas di kabupaten kota dan kami yang di provinsi bahwa memutus mata rantai betapa pentingnya. Kalau PDP segera saja diisolasi atau ada rumah sakit darurat, karena isolasi mandiri cukup banyak yang mungkin tidak terlalu disiplin secara konsisten ya melakukan isolasi mandiri, ternyata masih mobile misalnya. Ini kan harus diputus, jangan sampai yang PDP kemudian menjadi positif lebih banyak lagi. Sudah bergerak dari 60 ke 68%. Apalagi yang OTG bergerak dari 21 ke 26%. OTG ini betul-betul tanpa ada tanda-tanda gejala klinis dan mereka tidak merasa ada sesuatu yang bermasalah pada diri mereka, tapi mereka carrier. Mereka tetap melakukan aktivitas dan mobilitas seperti biasanya. Oleh karena itu bagaimana rapid test menjadi bagian yang penting. Mereka sepertinya sehat-sehat saja, ternyata di rapid test reaktif. Setelah itu kemudian harus di swab dan seterusnya. Nah, cara-cara seperti ini akan berseiring dengan arahan Pak Presiden, misalnya bagaimana Mei ini landai sampai turun. Maka memang melakukan rapid test secara masif, swab secara masif menjadi bagian penting supaya tindakan-tindakan berikutnya lebih terukur lagi. Oke, Bu Menteri, ini kalau Bu Gubernur, mohon maaf. Kalau misalnya tadi salah satu indikatornya adalah percepatan rapid test gitu ya. Bagaimana seorang kepala daerah gubernur meyakinkan atau memiliki visi yang sama dengan wali kota, bupati di wilayah Jawa Timur untuk melakukan rapid test. Kalau lihat dari Bojonegoro, kemudian kasus di klaster Surabaya, apakah ini terbilang baru atau memang sudah beberapa waktu yang lalu sehingga akhirnya baru diketahui sekarang? Kalau Bojonegoro baru, tapi kalau Surabaya sebetulnya yang di Simo, kasus yang meninggal Pak Sutri itu sebetulnya sudah lebih 2 minggu yang lalu. Jadi kecepatan menurut saya menjadi bagian yang sangat penting untuk proaktif. Jadi kita sudah harus siap untuk melihat realitas bahwa
kerumunan itu potensial kemungkinan terjadinya penyebaran. Maka di setiap ada kerumunan, kemudian dilakukan rapid test, itu akan menjadi bagian dari penangkal awal. Jadi misalnya kan kami sudah melakukan patroli berskala besar ya di Surabaya Raya. Kemudian awal PSBB kami melakukan patroli gabungan. Jadi ada berapa yang kita lakukan evakuasi atau razia, berapa yang kemudian positif rapid test, dan itu langsung rapid test positif langsung kita rujuk ke rumah sakit untuk di swab. Kenapa? Supaya sebetulnya mereka tidak melakukan mobilitas sampai kemudian hasil swabnya itu keluar. Nah, pola-pola ini memang harus dilakukan lebih luas lagi. Reagen kami memang baru kira-kira 10 hari lalu kami mendapatkan support cukup signifikan, 41.000 reagen. Nah, dari yang sudah disupport oleh gugus tugas pusat, sekarang ini kami nanti sore akan mengumpulkan seluruh pengelola lab. Saya ingin mendapatkan penjelasan optimasi dari masing-masing lab untuk bisa melakukan PCR test. Nah, ini kan ada kecenderungan informasi kalau Sabtu Minggu libur, kemudian mungkin mereka shiftnya harus ditambah, lalu Sabtu Minggu tidak libur. Kita sedang melakukan kalkulasi kalau ini betul-betul dimaksimalkan, kira-kira kita bisa melakukan PCR test itu sehari sampai berapa. Karena hasil swab itu akan sangat menentukan bagaimana tracing kita, kemudian bagaimana isolasi harus kita lakukan. Mulai besok insya Allah rumah sakit darurat sudah siap untuk melayani pasien terutama yang dalam gejala-gejala klinis yang ringan sampai sedang. Kalau berat harus masuk pada rumah sakit rujukan utama. Nah, pada posisi seperti ini harus kami lakukan karena tadi yang saya sampaikan PDP ini sudah 68% potensial terkonfirmasi positif. Oleh karena itu hasil tracing yang PDP ini memang sudah harus dilakukan observasi dan isolasi supaya bisa menghentikan kemungkinan sampai terkonfirmasi positif tapi sebaliknya mereka bisa sembuh. Nah, treatment secara khusus ini harus terkonfirmasi. Alhamdulillah kami sudah ada 99 rumah sakit rujukan di Jawa Timur sekarang. Baik, Bu Gubernur, kalau kita sedikit mencermati mengenai pemberlakuan PSBB Surabaya Raya dari sebelum dan setelah PSBB ini seperti apa trennya? Kalau mungkin kalau informasi yang kami dapatkan, oke, kalau untuk di wilayah Gresik dan juga Sidoarjo ini cukup landai justru penurunan. Tapi untuk wilayah Surabaya sendiri kabarnya malah justru meningkat ya, Bu Gubernur? Jadi begini, kalau kita melihat yang terkonfirmasi positif itu kita tidak lihat pada hari diumumkan, tapi kita melihat dari awal ini ditemukan gitu. Nah, yang melonjak angkanya pada saat akhir PSBB tahap pertama kan hari ini terakhir. Itu sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sebelum, bahkan 2 mingguan sebelum PSBB diberlakukan. Jadi kan PSBB diberlakukan tanggal 28 April. Tapi kasus ini sebenarnya sudah terjadi mulai tanggal 14 April. Bahkan ada yang 16 April meninggal baru kemudian di tracing dan seterusnya. Nah, sekarang PDP-nya yang kita ingin sampaikan adalah tren PDP. Karena tadi itu 68% PDP ini potensial terkonfirmasi positif. Ini yang Sidoarjo dan Gresik relatif landai, tapi Surabaya ini trennya naik. Ini yang kita ingin lakukan, koreksi dan evaluasi bersama. PDP yang naik ini tidak bisa mereka kemudian diminta semata-mata isolasi mandiri karena kecenderungan mereka masih mobile. Ada kedisiplinan yang memang harus terus dibangun, direedukasi. Nah, sekarang kita menyiapkan rumah sakit darurat. Harapan kami yang PDP ini kita minta untuk dirawat supaya mereka sembuh. Kira-kira gitu. Oke, baik. Sebelum nanti ke Bu Gubernur, saya ke Dokter Brian dulu, Dok. Kalau membaca apa yang terjadi di Jawa Timur, Sidoarjo mungkin flat gitu ya. Tapi Surabaya masih tinggi dan kemungkinan besar Jawa Timur masih akan memperpanjang wilayah PSBB-nya. Kalau dari kacamata dokter, apa yang terjadi di Jawa Timur sehingga masih berfluktuasi bahkan di Surabaya tinggi? Iya, kalau saya melihatnya, kalau potensi pertambahan kasus positifnya masih tinggi, berarti tadi sudah disebut sebetulnya oleh Bu Khofifah ya. Jadi ini kan masalah penemuan kasus untuk segera dilakukan isolasi. Ini yang masih ada gap, artinya belum optimal dilakukan. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang dilakukan ya, karena kita tahu kan
tidak hanya di Surabaya, Indonesia bahkan global itu kita punya masalah dengan testing. Karena PCR itu kita sangat tergantung dari luar. Jadi kita punya problem dengan itu. Nah, masalahnya adalah jika kita tidak secepat mungkin mengisolasi mereka yang potensial untuk menularkan kepada orang lain, maka pertambahan kasus itu pasti akan terjadi. Apalagi kalau mereka yang potensial menularkan masih berkumpul. Nah, itu tadi yang terbentuk klaster-klaster baru tadi ya. Jadi kalau saya melihatnya memang ada dua hal. Yang pertama, bagaimanapun juga tampaknya edukasi kepada individu itu harus semakin diperkuat lagi sekarang, supaya setiap orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri begitu. Jadi artinya ya jangan nunggu karena diatur atau dilarang, tapi setiap orang itu harus bertanggung jawab. Yang kedua, saya sangat menghargai yang disampaikan oleh Bu Khofifah. Kemudian Bu Khofifah kan cepat untuk melihat situasi bahwa waktu itu kan himbauan kita kan untuk yang gejala ringan isolasi mandiri. Mengapa kita lakukan? Karena harapannya untuk mengurangi beban di rumah sakit, sehingga rumah sakit lebih konsentrasi pada mereka yang statusnya berat atau kritikal, karena potensial meninggalnya lebih besar. 60% yang kritikal itu akan meninggal. Nah, disarankan untuk isolasi mandiri. Tapi kan kita juga harus melihat situasi masyarakat kita, tidak semuanya bisa ideal melakukan isolasi mandiri. Yang kedua, belum tentu juga patuh. Sehingga kemudian responnya adalah dengan membuat rumah sakit darurat atau sebetulnya bukan rumah sakit darurat ya, semacam isolasi, fasilitas isolasi khusus seperti Wisma Atlet. Harapannya adalah semua yang bergejala walaupun ringan ada di sana, dibantu untuk meningkatkan imunitasnya sehingga dia bisa segera sembuh, tidak jatuh ke arah kritikal sehingga lebih sulit untuk diatasi, dan juga tidak mengurangi potensial untuk menularkan kepada orang lain. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya soal ada permasalahan tadi soal tes PCR, kemudian isolasi mandiri. Lalu faktanya bagaimana nanti di Jawa Timur? Kita kembali akan berbincang, kami jeda terlebih dahulu.